बेगम जान गुजर बेगम जा 3 टांगों वाला मुर्गा। आप तो जानो ही हो कैसी कैसी बीमारी सारे दंगइन को खदेड़ नहीं लिया और सारे. Halo, selamat datang di studio bocor kami. Studio tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Dan film kali ini judulnya adalah Begum Jan. Para pemeran film Begum Jan ada Vidya Balan sebagai Begum Jan, Pallavi Sharda sebagai Gulabo, Gauhar Khan sebagai Rubina, Asha Saini sebagai Maina, Ridema sebagai Amba, Misty sebagai Shabnam, Poonam Rajput sebagai Rani, Rafiza Chauhan sebagai Lata, dan juga Gracie Goswami sebagai Ladli. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke cerita filmnya nih, saya mau sapa-sapa dulu buat yang udah pada komen untuk support channel ini. Makasih ya buat Febri Marcel dari Merauke. Habis itu ada Nur Marifah, ada Iwan Lezo, baik-baik ya semuanya. Ada juga akun yang namanya Runal HBB, anak Kalimantan Selatan. Terus akun yang namanya Caraku Cari. Wow, lagi cari cara apa nih? Terus juga ada Enit Ratini Sarip, terus Sohibul Anwar, plus Muhammad Yusron di Kalimantan Timur. Lanjut, mau sapa juga Rifki Rofiko. Makasih ya betah nonton channel ini. Ada lagi FF Zikra Ian, Indrayanto 81, terus Ane Hamtaro yang katanya subscriber baru. Thank you. Mau sapa juga akun yang namanya ZM Mubarok, makasih. Terus Zainuri Rahma, anak Jawa Timur, Dwi Negari, Jro Eling Official, Nak Bali, Bali DJ. Hai Istana Togar Official. Terus juga Tolon Banyu, anak Ngawi, dan tak lupa Zainuddin dari Aceh. Aduh semuanya makasih banget ya. Ada yang belum disapa juga nih, sabar ya, bakal disapa di next video. Yang pasti kita aminin bareng-bareng semuanya selalu happy, rezeki lancar, disayangi doi terus. Habis itu kaya raya tanpa apa? Tanpa korupsi. Amin pokoknya ya. Baiklah, kita langsung masuk ke cerita film Begum Jan, oke? Sepasang kekasih lagi berduaan nih di dalam bus yang nggak begitu rame. Tiba-tiba segerombolan laki-laki nih ya menghampiri mereka dan menyerang yang cowok. Lalu sebagian dari mereka semacam mau berbuat tidak pantas ke ceweknya. Astaga, ini segitunya ya orang-orang ini saking pengen berbuat hal-hal yang nggak baik ya. Biarpun si cewek nggak sendirian, tetap nggak aman, tetap diserang aja. Pas cewek ini berhasil kabur, tiba-tiba seorang nenek datang dan berdiri di depan si cewek seakan-akan mau melindungi. Para lelaki hidung belang ini malah takut loh sama si nenek ini. Hebatnya si nenek ini tahu-tahu buka baju dan melepas semuanya di depan mereka semua di jalan raya yang sepi. Malah takutlah para cowok ini, mereka lalu kabur. Kemudian cerita film ini beralih sebentar, flashback ke kejadian di zaman tahun 1947, di mana waktu itu Raja termuda India Tuan Mountbatten dibantu oleh Sir Cyril Ratcliffe. Mereka ngebagi India menjadi dua, utara dan selatan, jadi India dan Pakistan. Waktu itu jutaan orang meninggal dunia dan jutaan penduduk juga kehilangan tempat tinggal mereka. Kemudian cerita juga sekarang fokus ke sebuah rumah besar yang ada di perbatasan. Inilah dia Begum Jan, sibuk dipijetin. Tapi dia sedang kedatangan seorang wanita yang udah kelam banget wajahnya, penuh luka-luka. Kabarnya dia diperkosa dengan brutal pas zaman kerusuhan tahun lalu. Begum Jan mengajaknya bicara dan bertanya namanya. Tapi gadis ini diem, 1000 bahasa dan pandangannya kosong. Begum Jan lalu memberinya nama Shabnam, panggilannya Shabo. Begum Jan juga bahkan minta anak buahnya segera mengurus Shabo. Tapi karena Shabo ini diem aja dan kosong, Begum Jan lalu menamparnya berkali-kali. Tamparan Begum Jan ini ternyata gak main-main loh. Dia menampar terus berulang kali lagi dan lagi. Sampai akhirnya Shabo berteriak sekenceng-kencengnya di mukanya Begum Jan. Shabo teriak dan menangis sejadi-jadinya. Ternyata memang inilah yang ditunggu Begum Jan. Menurutnya, gadis ini memang harus mengeluarkan amarah dan tangisnya agar kedepannya bisa lebih mudah menjalani hidup. Wow, Begum Jan ini psikolog kali ya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, belum tahu siapa mereka nih ya, para lelaki ini sibuk membahas tentang keberadaan rumah bordil milik Begum Jan. Kemudian kita kembali lagi ke tempat Begum Jan yang semua penghuninya sedang merayakan kemerdekaan India. Setelah 200 tahun dijajah Inggris loh, tapi Begum Jan di sini terlihat biasa aja dengan kemerdekaan India. Sampai Pak Guru nanya, kok kelihatan gak bahagia dengan kemerdekaan ini? Terus Begum Jan menjawab, kalau kemerdekaan sebenarnya toh gak akan mengubah apa-apa kan? Nasib perempuan di India apa bisa berubah? Masalah perbedaan agama, suku, dan kasta masih akan tetap ada kan? Oh my god, Begum Jan,
Selanjutnya, penduduk mulai heboh membahas tentang perbatasan India yang dibuat oleh Sir Radcliffe. Mereka menyebutnya Radcliffe Line, India dan Pakistan. Suatu hari di tengah-tengah Begum Jan marahin Gulabo nih ya karena ketahuan jatuh cinta dengan Pak Guru, dia kedatangan tamu dari pemerintah yang membahas tentang garis perbatasan. Jadi guys, ternyata rumah bordil milik Begum Jan ini berada tepat di perbatasan dua negara. Jadi mereka tuh rencananya akan membuat garis batas antara India dan Pakistan yang ternyata itu harus melewati tempat Begum Jan ini. Mau nggak mau mereka harus menggusur rumah ini. Di pinggir sungai nih, Sujat lagi berduaan sama Rubina. Dia malah sibuk menyatakan cintanya ke Rubina. Mereka belum tahu aja kalau di tempat tinggal mereka sekarang lagi geger tentang penggusuran. Pas mereka balik, Begum Jan nih ya di sini suasananya makin tegang karena petugas pemerintahan mulai membacakan peraturannya. Akan memasang duri berkawat yang akan melewati rumah bordil ini. Dengan tenang dan tegas, Begum Jan menjawab, nggak peduli apa kata mereka, yang pasti ini adalah rumah dan tanah airnya. Semua yang kesini bahkan nggak menanyakan agama, keyakinan, suku dan kasta. Semua di sini diterima. Jadi sebelum diusir, Begum Jan dan anak buahnya yang akan mencabik-cabik mereka lebih dulu. Seketika itu juga, semua penghuni rumah itu mengancam dengan senjata yang mereka bawa masing-masing. Para petugas bingung dong, mereka juga melakukan karena perintah kan. Yang jelas, cara Begum Jan kali ini berhasil mengusir mereka. Malam harinya Pak Guru datang lagi nih dan mencoba membantu mencari kenalan dari partai politik yang bisa mencarikan jalan keluar. Gulabo yang naksir Pak Guru nih datang membawakan makanan. Niatnya supaya Pak Guru makan makanan yang dia masak. Tapi Pak Guru ini nggak lapar guys, dia langsung pergi. Tengah malam saat tidur, Begum Jan terbangun karena dia mimpi buruk. Dan akhirnya saat itu juga dia langsung mikir dia ingin mengirimkan pesan ke raja. Singkat cerita, raja akhirnya datang. Begum Jan ini cerita banyak hal tentang penggusuran tersebut. Sang raja merasa bahwa itu bisa dihadapi. Intinya Begum Jan gak perlu takut, karena raja akan menyelesaikan masalah ini. Raja merasa bertanggung jawab dan menyayangi semua gadis-gadis di rumah Begum Jan ini. Imbalannya, sang raja sekarang minta dilayani sama gadis yang baru yang belum muncul katanya, yaitu Shabnam. Ya memang menurut Begum Jan dia belum pengalaman dan sedang proses pemulihan karena cobaan beratnya. Tapi yang namanya raja ya susah nih ditolak maunya, karena raja ini malah ngungkit kebaikan yang udah dia lakukan untuk rumah Begum Jan selama ini. Bahkan pajak dari rumah bordil ini juga dibayarin dari uang kas kerajaan loh. Wow, Begum Jan gak bisa apa-apa deh. Dengan terpaksa dia mulai menyiapkan Shabnam untuk melayani raja. Di saat yang bersamaan, pemerintah juga sedang menyiapkan kawat-kawat untuk membuat perbatasan. Nah yang bikin sedih lagi nih ya guys adalah saat raja berduaan sama si Shabnam ya di atas kasur, ternyata Begum Jan diminta memainkan musik dan nyanyi mengiringi mereka. Astaga raja, Begum Jan ini gini-gini sedih banget loh dia. Di luar rumah Begum Jan, para petugas sudah rame nih nyiapin banyak hal untuk memasang batas ya kan. Pak Guru kemudian datang menemui Begum Jan. Dia bercerita kalau dia tuh sudah menemui orang-orang dari partai dan pemerintahan. Katanya pokoknya mereka itu intinya tak terkalahkan. Apapun bisa mereka lakukan untuk menggusur rumah Begum Jan ini. Sang guru akhirnya memberi saran gitu kan. Udahin aja Begum Jan pekerjaan ini. Tinggallah bersama saya dan mulai hidup baru. Jadi selama ini sebenarnya Pak Guru ini emang suka sama Begum Jan. Dan dengan adanya kejadian penggusuran ini, Pak Guru sangat khawatir. Tapi Begum Jan gak bisa dirayu. Dia gak percaya kalau Pak Guru suka dengannya. Apalagi Begum Jan ini mengira kalau Pak Guru ini kan mau ngobrol tentang hasil deal-dealan sama pemerintahan gimana. Ternyata malah bahas kekhawatirannya. Seiring berjalannya waktu, beberapa petugas dan polisi berkali-kali bergiliran datang ke rumah bordil ini. Tapi Begum Jan yang udah dijaga oleh prajurit kerajaan aman terus, termasuk anak buah dari Begum Jan yang bernama Salim yang setia menjaga tempat ini. Begum Jan malah mengancam balik ke atasan para petugas ini, dia mau menggantung dan membunuh orang-orang tersebut. Kita balik lagi ke adegan Pak Guru nih ya. Wow, bisa-bisanya loh bapak ini malam-malam diem-diem ngedatangin Gulabo dan bilang kalau dia khawatir dengan rumah bordil ini. Apalagi Pak Guru tiba-tiba ngaku kalau dia jatuh cinta dengan Gulabo. Oh my god.
Pak Guru ya ternyata musuh dalam selimut. Untung aja Begum Jan gak sembarangan percaya sama dia. Tapi kalau Gulabo gampang percaya dan gampang dirayu. Karena dasarnya doi emang udah suka sama Pak Guru duluan kali ya. Aduh, belum tahu apa rencana Pak Guru ini. Ilyas dan temannya sedang mencari orang baru untuk membantu mereka menggusur rumah Begum Jan. Dia meminta kalau mereka menolak tembak aja. Wah, mulai deh nih cara-cara yang gak oke digunakan. Dan sekarang nih, semua penghuni rumah Begum Jan lagi kumpul menikmati makan siang bersama. Tiba-tiba Begum Jan ini menerima surat. Lalu dia juga tiba-tiba kabur dan mengeluarkan semua isi perutnya. Otomatis semua yang ada di situ heboh dong dan panik. Apa ini gitu? Mereka lalu membaca surat tersebut. Ternyata isinya bilang kalau daging yang dimakan oleh Begum Jan dan semuanya itu adalah daging anjing. Anjing peliharaan Begum Jan. Oh my god, surat itu dari Kabir loh. Dan Kabir adalah orang sewaan dari Ilyas dan temannya. Bahkan nih ya guys, Begum Jan udah berusaha ngadu lagi ke Raja. Tapi kayaknya akan susah. Raja udah gak bisa melindungi Begum Jan lagi. Karena dia mulai gak punya kekuasaan dan gak punya kekuatan lagi. Aduh, dan sekarang apa yang mereka lakukan? Saling melatih seluruh penghuni rumah ini menembak. Mereka semacam bersiap menghadapi situasi apapun. Setelah berkali-kali latihan, ada satu momen yang Gulabo ini lagi berhayal menembak mati Begum Jan. Aduh, kenapa ya? Cerita selanjutnya adalah Sujet, Ladli, dan yang lainnya lagi keluar kompleks nih ceritanya. Entah mereka mau kemana ya. Di perjalanan mereka terjebak oleh Kabir dan anak buahnya. Oh my god. Mereka tuh berusaha kabur dan mencari cara untuk bersembunyi. Sujet pun berusaha melindungi mereka. Tapi Kabir ini susah dikelabui. Dia mengikuti suara Ribina, Ladli, dan Sujet yang lagi ngobrol. Ternyata Kabir itu ngikutin suara Sujet sendirian, yang seakan-akan lagi ngobrol dengan yang lainnya. Memang Sujet ini punya keahlian menirukan suara orang-orang. Nah, sembari Kabir dan anak buahnya menyergap Sujet sendirian, Rubina dan yang lainnya kan sembunyi di tempat yang berbeda. Mereka punya kesempatan kabur deh nih. Tapi kasihannya Sujet. Akhirnya dia yang dibunuh oleh Kabir. Ya ampun, bahkan sebelum dibunuh dia masih sempet loh pakai ngomong kalau cinta sama Rubina. Ini sedih banget guys, sedih banget. Pas di rumah Begum Jan semuanya berduka. Begum Jan bahkan juga sempat mengenang masa lalu satu persatu dari mereka pas datang ke rumah ini. Tapi karena marah, Begum Jan berjanji akan tetap melindungi rumah ini walaupun sendirian. Dan dia meminta mereka semua pergi dari situ demi kebaikan mereka. Begum Jan juga gak mau membahayakan anak-anaknya. Satu persatu dari mereka semua maju dan menolak meninggalkan Begum Jan. Karena sebenarnya mereka semua ini justru ditolong oleh Begum Jan. Karena dulunya hidup mereka ada yang ditelantarkan, ada yang diperkosa secara brutal, ada yang dulunya sering dibully, dan lain-lain. Pokoknya hidup mereka itu dulunya tuh lebih suram dari sekarang. Mereka semua ingin maju membantu Begum Jan mempertahankan rumah ini. Malam harinya rumah ini diserang oleh Kabir dan kawan-kawan. Para perempuan ini rupanya udah siap karena mereka udah pada latihan menembak sebelumnya ya kan. Satu persatu terluka, termasuk Lata yang tertembak juga. Sepertinya mereka udah mulai kewalahan nih melawan. Karena di luar para petugas juga udah menanti. Nah, 2 orang wanita plus si gadis mungil Ladli ikut keluar menghadapi petugas. Si petugas ini tahu-tahu membuka celananya karena semacam ingin mengejek para wanita ini. Dan apa yang dilakukan oleh Ladli, ya ampun, semua yang ada di sana juga kaget banget. Bahkan petugas pun berusaha menghalangi dan menghentikan. Ladli tiba-tiba dia melucuti bajunya sendiri. Petugas ini bahkan bilang kalau kamu itu udah seperti putriku, tolong jangan seperti ini kesalahan. Lalu petugas ini minta maaf dan tunduk di depan Ladli. Ya ampun, ini mengharukan. Belum selesai sampai di sini, Gulabo yang diam-diam menyelinap dalam keadaan luka parah. Dia mendapati Pak Guru yang melihat dari kejauhan. Pak Guru jelas dong ada di pihak orang-orang yang menghancurkan rumah tersebut. Dari belakang, Gulabo ini berusaha membunuh Pak Guru. Kemudian anak buah Kabir yang tiba-tiba masuk dan melempar api. Mereka membakar rumah Begum Jan. Ini sebenarnya Ilyas dan juga temannya gak mau sampai ada pertumpahan darah sampai segitunya loh. Ini berlebihan menurut mereka. Tapi kayak udah terlanjur aja gitu. Mereka sendiri juga panik dan sedih melihat keadaan ini. Para penghuni rumah bordil ini lalu keluar, termasuk Salim, berusaha menyerang balik mereka yang melempar api tersebut. Tapi sebagian dari mereka berhasil kabur. Sebagiannya lagi malah sempat membakar Salim. Aduh, kok jadi gini sih?
Mereka semua berteriak dan menangis melihat Salim yang mereka sayangi dan selalu menjaga mereka terbakar, kesakitan dan kepanasan kayak gini. Begumjan dengan penuh air mata dia terpaksa menembak Salim agar Salim tidak tersiksa. Lalu mereka sama-sama bergandengan tangan dan diam sambil tersenyum melihat rumah mereka terbakar. Entah dari mana datangnya ya, mereka semua tersenyum bergandengan tangan lalu masuk kembali ke dalam rumah. Mak, ini mereka tuh mau bunuh diri apa ya? Ya ampun, segitu cintanya mereka dan segitunya mereka memang saling memiliki. Kabir yang melihat dari kejauhan bahkan terkejut loh dan berteriak meminta supaya para wanita ini untuk tidak masuk ke rumah kembali, supaya selamat gitu. Sementara Ilyas cuma bisa merenungi dan menangis. Mungkin dia juga ngerasa bersalah banget ya. Di dalam rumah mereka berkumpul dalam keadaan sekarat menghirup asap. Mereka mendengarkan cerita dari sang bibi yang bercerita kisah Fatmawati yang bisa memenangkan harga dirinya dengan menceburkan diri ke api. Ending film ini menunjukkan nasib para petugas yang terlibat dalam penggusuran rumah Begumjan ini. Ilyas bunuh diri, temannya mabuk-mabukan dan selalu menangis. Bahkan masih pada ingat kan adegan di awal film seorang nenek yang membuka bajunya karena mau melindungi cewek yang mau diperkosa. Jadi nenek itu ternyata adalah Ladli yang dulunya gadis kecil dari rumah Begumjan. Aduh, film ini endingnya menyedihkan ya. Saya ikutan nyesek lihat perjuangan para wanita ini demi mempertahankan rumah mereka. Ya udahlah ya, Begumjan berakhir. Saya juga udah selesai ngasih bocoran kali ini. Tungguin cerita selanjutnya ya guys. Makasih, stay healthy. Dah.